Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Burdatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bait ke 18 pasal 2 masalah hawa nafsu. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rida wa in taftimhu yanfatimi. Wan nafsu dan nafsu katifli seperti anak kecil, seperti bayi. In tuhmilhu syabba ala hubbir rida. Kalau kamu biarkan, dia akan membesar, bertambah umur, tetap suka menyusu ke ibunya. Kebetulan hari-hari ini keponakan saya juga baru disapi. Wa in taftimhu yanfatimi. Kalau kamu sapi, dia akan tersapi. Dihentikan dari menyusu itu. Lah, pemberhentian dari menyusu asil, dari susu ibu ke penyapian di sapi itu ada metode. Kemarin jadi obrolan di keluarga itu ada metode macam-macam lah. Ada yang dikasih ini, dikasih itu, pokoknya ya dikasih kopi, dikasih apa lah. Pokoknya tujuannya biar si bayi ini terlupa daripada menyusu ASI. Nah, di situ kita perhatikan satu proses. Ini lama loh. Istiqomahnya bayi menyusu air susu ibu itu kan sampai 2 tahun. Jadi selama 2 tahun, si bayi yang masih suci ini, masih fitro ini, dia nggak bisa meninggalkan air susu ibu. Istiqomah di situ. Fitrahnya majbulah, ya sudah seperti itu. Dan itu juga hawan nafas. Suka bayi itu dengan air susu ibu, dengan ASI itu kan dia suka. Wah, susah itu diberhentikan itu. Tapi bisa. Bisa. Dan ini pelajaran kauniyah. Alam memberitahu kita, wahai salik, wahai ahli tariqah, nafsu itu bisa dilawan. Bisa, bukan tidak bisa. Syaratnya apa? Ya dilawan itu. Kerjakan perlawanan, jangan diam. Hanya ada 2 kemungkinan. Syabba ala hubbir rida atau infitam. Wa in taftimhu yanfatimi. Kalau kamu lawan, bisa terlawan. Bisa berubah. Saya ingat nasihatnya Imam Ghazali di salah satu kitab. Beliau terangkan, kita kita saksikan anak-anak kecil itu fitrahnya majbulah alal al'ab. Gak ada capeknya itu mereka kalau sudah bermain itu. Apalagi ketemu anak sebaya yang seumuran, udah gak ada capeknya. Yang biasanya sekian jam di rumah sendiri capek, begitu ketemu teman yang seumuran, hilang capeknya itu. Kuat, semangat, dan terlihat suka di mukanya, bahagia. Itu nafsu, hawa nafas yang menguasai anak-anak kecil. Nah, kata Imam Ghazali, kamu juga bisa begitu. Kamu bisa tidak merasakan capek, bisa sukacita, bisa senang di dalam ibadah,
Tetapi mujahadah dulu. Kalau anak kecil itu tanpa mujahadah sudah oke, sudah asyik masyuk dengan bermain-main, kita orang-orang tua bisa ke sana. Tapi lewat infitan, dilawan dulu, baru masuk ke hawa nafsu baik. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan nafsu mutmainnah. Dan itu pasti. Pasti, semua orang sama ini. Tidak ada bedanya. Hanya waktu mau masuk ke sana itu yang berat itu. Berat betul. Apalagi kalau si bayi tadi kan terbiasanya mengikuti hawa nafsu asi itu kan 2 tahun. Nah, kita orang-orang tua berapa puluh tahun ini. Terbiasa dengan mengikuti hawa nafsu. Tapi bisa. Itu janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lepas dari janji Allah memang bawaan nafsu begitu. Kalau dilawan dan istiqamah di dalam perlawanan itu kita lakukan, dia akan pasti terkalahkan. Sudah lalu ya pembahasannya. Yang terkalahkan sebetulnya bukan nafsunya tapi hawanya. Sifatnya. Kalau nafsu sih ya di situ itu. Mau ruh orang tidak baik, orang baik, ya zatnya sama. Yang akan berubah itu hawanya. Nah, butuh proses. Kemudian berapa lama itu tiap orang beda. Ada yang sekian bulan, ada yang baru seminggu 2 minggu sudah berhasil, ada yang lama, beda-beda lah. Tapi rata-rata menurut mazhab ulama ahli thariqah ya 40 hari sudah ada perubahan. 40 yauman. Itu rata-rata. Semuanya kembali kepada rezeki Allah yang Tuhan pastikan di zaman azali dulu. Menjadi rezeki kita perubahan dari nafsu amarah menuju lawamah berapa lama, dari lawamah menuju mutmainnah Allahumma ja'alna minhum berapa lama. Tapi sebetulnya yang harus dipikirkan itu bukan kapan berhasil, nggak ada masalah itu. Kalau Anda meninggal di tengah-tengah perjalanan sedang berusaha keras merubah nafsu amarah menjadi nafsu lawamah, sedang berusaha keras dari nafsu lawamah menjadi mutmainnah. Belum berhasil tapi berusaha keras nih. Oh, tetap husnul khotimah, jaminan itu. Tidak beda dengan orang yang menuntut ilmu belum menjadi alim, di tengah jalan dia meninggal, kan meninggal syahid. Sedangkan ini suluk ini di atas ilmu baca kitab. Afdhalul ulum ilmu tasawuf. Sudah rajanya ilmu ini. Jadi siapa-siapa yang meninggal sebelum dia berhasil menduduki kedudukan nafsu mutmainnah, baru sampai lawamah. Meninggal tapi terus berusaha. Tetap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.